Ya, kami lanjutkan, saudara. Kami sedang berbincang. Bagi saya dan mungkin sebagian dari Anda pemirsa Sapa Indonesia yang mengikuti juga melalui media, ini menambah wawasan kita bertemu dengan 3 narasumber. Ada Koordinator ICW, Bang Adnan Topan Husodo, ada Mas Toto Dwi Diantoro, Ketua Pukat UGM, dan ada Bang Lusius Karius, peneliti dari Formapi, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Kita bisa berharap apa nih, Bang Mas Topan, dari kasus ini? Arahnya ini akan betul-betul tuntas secara hukum atau nanti akan lebih, ini saya membayangkan ya sebagai masyarakat biasa saja, udah mau 2024, ini wakil ketua Golkar, yang sedang berkuasa di sini ada PD Perjuangan dan Gerindra, ini ada negosiasi sedemikian rupa, biar pemirsa juga mungkin mengira-ngira seperti saya, sambil minum kopi lah, nggak apa-apa juga. Dan kemudian, inikah yang membuat ini menjadi tertahan, tapi bagaimana ini seharusnya berjalan? Ini udah di KPK yang biasanya beres nih urusan korupsi. Mas Topan. Ya, saya kira Mas Bayu ya, kalau kita ngomong soal proses penegakan hukum di KPK, memang masyarakat perlu lebih realistis melihat situasi terbaru di KPK juga. Ya. KPK saat ini, begitu Mas Topan? KPK saat ini. Jangan sampai kemudian juga kita terlalu tinggi ekspektasinya, tapi kemudian ternyata dalam kenyataannya di KPK itu tidak terjawab gitu ya. Nah, secara politik sebenarnya saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang tunggal. Artinya kita juga pasti akan bisa menangkap ada gerakan-gerakan politik di internal Partai Golkar misalnya untuk segera ya mengganti posisi Aziz, dan itu sesuatu yang lazim lah ya terjadi dalam kontestasi politik internal ya di tubuh partai politik. Nah, hanya saja memang ketika kita melihat situasi penegakan hukum di Indonesia hari ini terkait dengan terutama keterlibatan para elit partai dalam berbagai macam bentuk praktek penyimpangan kekuasaan, tidak ada satu mekanisme yang objektif ya untuk menjadi alat kontrolnya. Dan inilah yang kita sayangkan. Kita mengatakan bahwa ya satu-satunya alat kontrol yang memadai ya untuk mengecek berbagai macam perilaku penyimpangan pemegang kekuasaan itu kan selama ini KPK. Karena kalau kita rujuk dari berbagai data kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum, ya KPK itu memang seringkali porsinya memegang yang DPR. Kalau polisi jaksa itu nggak akan kedapatan itu data mereka menangani perkara korupsi gitu ya, yang melibatkan elit partai itu nggak ada, Mas Bayu. Selama ini porsinya ada di KPK gitu. Nah, dengan KPK yang tangannya sudah semakin diikat lewat berbagai macam proses, termasuk terakhir ya keputusan untuk tetap memecat 57 pegawai KPK yang sebenarnya juga ikut berperan dalam berbagai macam pengungkapan perkara-perkara besar di KPK. Justru kita perlu mewaspadai ya kerja-kerja KPK dalam penegakan hukum pasca ini gitu. Jangan sampai kemudian muncul malah Robin baru di KPK karena ada persoalan internal KPK yang memang sekarang ini semakin memburuk, dan ini adalah tantangan dari masyarakat bagaimana meletakkan dan menempatkan KPK sebagai satu institusi yang selama ini kita bisa percaya, tapi sekarang harus benar-benar kita awasi. Itu di KPK kita berharap ada hal-hal yang kemudian kita bisa lihat perkembangannya dalam beberapa hari terakhir. Bagi gambaran pemirsa saja, biasanya kalau sudah disebut di dalam sebuah sidang atau apa dalam beberapa waktu, ini KPK yang dulu nih, kemudian nanti ini kita sampai menyebutnya tuh hari Jumat keramat. Kalau hari Jumat nanti ada yang ditangkap lagi, kira-kira begitu. Ini yang nggak terjadi nih, yang memang saya harus
mengatakan Mas Topan ada benarnya, KPK-nya jadi sedikit berubah. Ini udah disebut di dalam 3 kasus. Nah, hal-hal ini yang kemudian mengundang pertanyaan. Bang Lusius, seorang wakil ketua DPR kan saya meyakini tahu bahwa marwah DPR ada di dirinya, begitu ya. Ini dia udah menjadi ketua DPR begitu, tapi masih Anda menyebutnya nih, saya mengutip Anda, merendahkan diri dengan menjadi maklar kasus, memperkenalkan penyidik dengan orang yang sedang berperkara untuk dihentikan kasusnya, segala macam gitu. Padahal sudah di sana posisinya. Apa yang membuat ini semua menurut Anda begitu, itu bisa terjadi? Saya kemudian membayangkan kalau wakil ketua saja masih melakukan hal ini, bagaimana yang anggota DPR biasa tanpa ingin menyamaratakan semuanya. Tidak semua kemudian punya potensi melakukan korupsi. Tetapi apakah betul-betul anggota DPR kita sebetulnya bisa benar-benar bebas dari korupsi seperti harapan kita selama ini, Bang Lusius? Ya, saya kira dari pertanyaan terakhir itu Mas Bayu, sulit sekali sih dengan situasi dan kondisi DPR dan juga partai politik kita sekarang ini untuk kemudian berharap bahwa dalam waktu dekat DPR akan langsung bersih gitu ya dari kasus korupsi gitu ya. Ya. Dengan tata kelola partai politik yang saya kira masih sangat kacau sekarang ini dengan menggantungkan dirinya pada sumber keuangan yang kadang-kadang bukan sumber legal gitu ya. Dalam kondisi seperti itu saya kira kader juga yang menjadi anggota DPR sulit untuk kemudian diharapkan menjadi suci seketika gitu ya. Orang sumbernya partai politik masih menjalankan praktek yang praktek yang tidak legal. Bagaimana kemudian berharap bahwa kader-kadernya apalagi elitnya itu juga terbebas gitu ya dari perbuatan yang tidak legal seperti itu. Jadi saya kira akar persoalan kita itu kan masih di partai politik ya. Kalau partai politik sudah berbenah secara serius untuk memastikan proses rekrutmen kader itu bisa berintegritas sejak awal, kemudian mengikuti pemilu juga dengan cara-cara bermartabat. Mungkin dari sana kita mulai berpikir atau berharap bahwa DPR ke depannya itu bisa lebih baik, bisa kemudian bebas dari korupsi dan lain sebagainya. Okay. Tapi dengan posisi sekarang ini saya kira itu masih sulit. Ditambah lagi saya kira tata kelola di DPR sendiri tidak menjamin kemudian praktek-praktek transparansi dan akuntabilitas itu bisa dijalankan secara maksimal ya. Bicara soal kenaikan gaji atau bicara soal gaji dan tunjangan yang secara ceplas-ceplos disampaikan oleh Krisdayanti di sebuah media YouTube gitu ya. Itu saja membuat kalang kabut anggota DPR yang lain karena bagi mereka gaji mereka itu aib untuk diketahui oleh publik. Jadi seolah-olah ini begitu misterinya atau begitu rahasianya sehingga publik kemudian tidak berhak untuk tahu berapa sih persisnya gaji dan tunjangan anggota DPR. Jadi untuk hal yang sesederhana ini saja DPR itu tidak atau belum bisa kemudian sampai pada sikap untuk kemudian bisa transparan ya kepada dan publik akuntabel ya untuk apa yang dia terima dari negara. Jadi saya kira hal-hal seperti ini yang membuat kita kemudian sulit untuk berharap ada perubahan serius terkait dengan korupsi yang ada di parlemen. Okay. Di samping kemudian praktek-praktek lain yang kita bisa lihat misalnya dalam proses pembahasan anggaran, proses pembahasan RUU, partisipasi publik itu sedemikian rupa dibatasi dan dalam banyak hal rapat-rapat dilakukan tertutup, sesuatu yang kemudian membuat kita tidak bisa berharap banyak pada perubahan DPR khususnya dalam hal korupsi ya. Oke, baik. Mas Toto, kalau begitu saya sebagai masyarakat sambil mengikuti kasus ini nih seperti Mas Topan, Bang Lusius dan juga Anda Mas Toto, kita bisa berharap apa nih? Bang Lusius sudah mengatakan, waduh nggak terlalu berharap deh sama DPR, situasinya seperti ini. KPK juga, Bang Topan sudah mengatakan bahwa untuk KPK saat ini kita nih, saya kan termasuk ya, Mas Topan kan nunjuk saya juga. Jangan terlalu berharap. Benar, kita udah nggak punya harapan kalau kita melihat kasus ini nggak kemana-mana nanti Mas Toto. Kita udah selesai tampaknya. Iya, rasanya kita patut pesimis memang dengan situasi seperti ini.
dan melihat kondisi lagi-lagi ya KPK saat ini itu betul-betul membuat kita tidak punya harapan. Gitu ya. Dan bahkan dalam beberapa hal kita sudah sampai pada pemikiran bahwa KPK ini harus dirombak gitu ya, terutama pada era pimpinan yang ada saat ini. Gitu. Bahkan ada yang sudah sampai dengan gagasan ekstrim ini harus dibubarkan KPK karena justru akan ada potensi ini semakin memperburuk saja mimpi atau cita-cita reformasi yang pernah kita bangun tahun 98 gitu. Seolah-olah kemudian hanya akan rubuh gitu dengan seperti hanya akan rubuh dengan pimpinan KPK yang ada saat ini. Tapi kembali lagi saya terkait dengan soal setuju saya dengan Bang Lusius ya terkait dengan soal anggota parlemen. Ini kembali lagi ke soal mentalitas rente. Gitu. Nah, mentalitas rente ini ya terutama memang kemudian ada di parlemen itu memang cukup dominan ya. Nah, cuman kalau saya sebagai warga itu juga cukup berharap misalnya nanti kasus ini juga bisa berlanjut. Toh dulu Setia Novanto bisa, kenapa sekarang untuk level wakil ketua kok tidak bisa? Ya. Meskipun ya lagi-lagi itu kita sekarang sedang dihadapkan pada situasi yang sulit dengan keberadaan atau posisi KPK yang semakin jauh dari harapan. Itu Mas Bayu. Oke. Ya, mudah-mudahan obrolan ini saya berharap beginilah. Mudah-mudahan Mas Topan salah, Bang Lusius juga salah. Dalam beberapa waktu ternyata KPK akan mengambil langkah terhadap nama-nama yang disebut dalam persidangan. Karena kalau sudah disebut dalam persidangan, udah ada buktinya itu. Mengapa kemudian tidak segera diperiksa? Kan begitu kita melihatnya sebagai orang awam dari hukum. Di DPR nggak ada urusan lagi, etik ya etik, hukum adalah hukum. Nggak usah nunggu KPK. Kalau saya nggak datang siaran, saya kena SP. Nggak usah nunggu hukum dan lain-lain. Itu udah etik. Anggota DPR tidak menempatkan kerjanya secara betul. Ada MKD yang harusnya segera menindaklanjuti ini. Kalau dua hal ini terjadi, kita masih punya harapan. Itu harapan kita semua pada pagi hari ini. Saya terima kasih untuk diskusinya pada pagi hari ini. Mas Topan, Bang Lusius, Mas Toto, terima kasih untuk wawasannya. Kita jumpa lagi. Salam sehat untuk Anda bertiga.